Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para bapak, para ibu, para mas, para mbak, rahimakumullah. Sekedar mengingat bahwa pada pertemuan bulan yang lalu kita membahas tentang nafsu. Haddun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun. Peran atau bagian atau andil hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu jelas. Wa hadduha fit ta'ati batinun khafiyun. Sedangkan bagiannya nafsu, perannya hawa nafsu dalam ketaatan itu batin turkhafi. Wa mudawamatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Mengobati yang samar itu amatlah sukar untuk menyembuhkannya. Niku hikmah pada pertemuan yang kemarin. Sekarang hikmah berikutnya adalah rubbama dakhala 'alaikar riya'u min haitsu la yandurul khalqu ilaik. Waspada syirik khafi yang tidak disadari. Rubbama terkadang dakhala masuk alaika terhadapmu opo ar-riya'u penyakit riya, min haitsu la yanduru dari arah yang tidak melihat sopo al-khalqu makhluk ilaika terhadapmu. Kalau diterjemah bebas, ada kemungkinan masuknya riya dalam amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Syarahnya, beramal di muka orang untuk dilihat orang itu riya yang terang dan jelas. Beramal sendirian tidak ada orang yang mengetahui lalu ingin disanjung. Bahkan jika ada kebutuhan supaya lekas orang membantunya, dan jika membeli sesuatu agar dikurangi harganya, dan sekiranya ada orang yang tidak hormat kepadanya, ia mengharap semoga terkena siksa atau balasan Allah. Ini semua termasuk riya yang samar, riya khafi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat yang kami baca tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang menciptakan khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bahasanya adalah ahsanu amalah.
Ba'dul mufassirin itu memaknai ahsanu amala, amal yang terbaik itu apabila di dalamnya ada dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua ikhlas. Amal tidak sah apabila tidak ada ilmunya. Ada orang sholat tapi dia tidak paham tentang mubtilatus sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, maka bisa saja sholatnya tidak sah. Pernah suatu saat Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin itu menegur seorang imam gara-gara imamnya niki kesufian. Kesufian itu tidak melihat syarat rukunnya sholat, bahkan tidak memperhatikan mubtilatis sholat. Sing penting khusyuk. Kemudian beliau sebelum baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena beliau tidak jamaah waktu itu, setelah jamaah langsung dipanggil. Gak boleh sholat seperti itu batal. Kalau sholat itu tidak ada ilmunya, maka sholat itu batal, salah bisa. Yang kedua, kalau sesuatu itu sudah diilmui tapi tidak disertai ikhlas, juga tidak disebut ahsanu amala. Jadi ilmu dan ikhlas itu harus berjalan beriringan. Kalau ilmu itu urusan zahir, kalau ikhlas niku urusan batin. Dan hikam itu lebih banyak berbicara pada hal-hal yang bersifat batin. Malam ini kita akan membahas tentang hal batin yang paling berat dan paling dikhawatirkan, sehingga dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah beberapa kali membahas tentang riya niki. Sebab Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala dawuh, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah disekutukan. Jadi dosa yang tidak terampuni niku adalah dosa syirik. Lah malam ini kita akan membahas tentang syirik. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, di bawah tadi santri telah membuat bagan yang garis-garis niku asyirik. Asyirku itu ada syirik khafi, ada syirik jali. Ada syirik yang jelas, ada syirik yang samar. Kalau syirik yang jelas itu maklum kita menyekutukan benda dengan Allah, menyekutukan makhluk dengan Allah. Tapi yang syirik khafi ini kemudian disebut dengan riya. Riya niku disebut dengan asyirku al-khafiyu, syirik khafi. Dan riya itu juga dibagi dua, ada riya khafi, ada riya jali. Riya jali, riya khafi. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ke atasnya sedikit mari kita melihat ta'rifur riya, definisi riya inda Syekh Ali bin Ahmad Al-Jaizi. Menurut Syekh Ali bin Ahmad Al-Jaizi fi Tuhfatil Khawas, dalam kitab Tuhfatul Khawas, ar-riya'u fi'lul ibadah liqasdi itla'in nasi litahsili malin au jahin au madhin. Ar-riya'u utawi riya iku fi'lul ibadati, melakukan ibadah, liqasdi itla'in nas, di mana tujuannya adalah untuk dilihat manusia, bukan Allah, tapi tujuannya adalah liqasdi itla'in nas. Satu, setelah orang melihat bahwa kita beribadah, maka
Tujuan yang kedua adalah litahsili malin au jahin au madhin. Kalau orang sudah melihat kita beribadah, maka dengan mudah kita akan mendapatkan mal, harta. Contohnya begini bapak-bapak, seorang kiai bilang kepada muridnya, "Nak, tolong sampean beli bakso di sana itu loh, bakso yang pojokan sana. Dia adalah jamaah saya. Kamu bilang pada dia, salamnya Pak Kiai beli bakso." Tujuannya apa bapak-bapak? Agar kira-kira apa itu? Ya barangkali gratis, ataupun kalau enggak gratis diimbui, asalnya pentolnya 5 menjadi 10. Niki namanya kekiaiannya digunakan untuk litahsili malin, untuk menghasilkan mal. Ngeten-ngeten niki banyak, nggak terhitung ngeten niki. Pangkat kekiaiannya digunakan untuk proposal. Jadi nggak enak ngeten niki. Yang pertama, yang kedua, aujahin, dia beribadah, dia sodakoh, sodakohnya itu disuting, diperlihatkan kepada manusia, habis itu tolong pilih saya. Nah ini namanya jahin, untuk mendapatkan kedudukan. Yang ketiga, kalau dia tidak ingin keduanya, tidak mendapatkan mal, tidak mendapatkan kedudukan, au madhin, atau orang itu memuji. Lah syirik kados ngeten niki, riya kados ngeten niki disebut dengan riya jali, riya terang-terangan. Tapi kadang-kadang orang itu beribadah tidak kelihatan orang. Hari ini, malam ini kita membahas, dia beribadah, ibadahnya gak kelihatan oleh orang, tapi terkadang dia beribadah niku, kita lihat di atas, rubbama dakhala alaika riya'u min haitsu la yandurul khalqu ilaik. Kita beribadah tidak kelihatan orang, tapi ibadah kita itu tujuannya adalah untuk tadi itu, litahsili malin au jahin au madhin, untuk menghasilkan harta, untuk menghasilkan pangkat, untuk menghasilkan pujian. Maka hal itu juga tersebut riya yang khafi, riya yang samar. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dawuh, kelak pada hari kiamat Allah akan berkata pada orang-orang yang zahid dan fakir. Zahid, fakir. Jangan dikira orang zuhud ini dan fakir ini sudah bagus. Allah akan dawuh pada mereka, tidakkah telah dimurahkan harga barang-barang untukmu? Gara-gara dia beribadah, gara-gara dia bersifat seperti layaknya orang zuhud, sehingga kemudian ketika dia membeli barang, barangnya menjadi murah. Maka Allah akan dawuh, telah dimurahkan harga-harga barang untukmu. Tidakkah jika kamu berjalan lalu diberi salam terlebih dahulu? Aku tak wiritan, ben derajatku tinggi di sisi Allah. Konon katanya kalau wiritan ini derajat akan menjadi tinggi. Kalau derajat menjadi tinggi, berwibawa, setiap saya berjalan orang pasti cucup tangan pada saya. Makanya ketika jalan tangannya itu gak ditaruh di bawah, ditaruh di atas begini terus. Jadi kalau sudah jamaah menunggu itu, semuanya tangannya tinggal begini. Itu namanya orang uluk salam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dicium bola balik. Nah ini kan sudah. Bukankah kamu telah mendapatkan penghormatan yang luar biasa di dunia? Tanganmu sudah dicucup bola balik, sandalmu telah dibalikkan juga. Kadang-kadang sandalnya juga dibalikkan dan lain sebagainya. Nasi diambilkan, kuah juga diambilkan.
dan kamu sudah merasa dengan hal itu menjadi senang terus. Jadi nggak enak. Seharusnya yang uluk salam niki ustadznya apa muridnya? Dibalik sekarang. Yang uluk salam itu seharusnya tadi yang uluk salam kulo napa jenengan? Nggih kulo kan, seharusnya betul begitu. Jangan nunggu diului salam oleh murid. Assalamualaikum Pak Kiai, kemudian dicium bolak-balik. Katanya Sayyidina Ali, kelak Allah akan berkata kepadamu, bukankah kamu jika berjalan diului salam terlebih dahulu, Assalamualaikum? Tidakkah jika kamu berhajat berkepentingan segera disampaikan segala hajatmu? Bukankah ibadahmu telah memperlancar hajatmu di dunia? Dan di dalam hadis lain, kini tidak ada pahala bagimu sebab semua pahalamu telah kamu terima semasa hidup di dunia. Niki naudzubillah wal iyadubillah. Maka bahasa yang paling mudah, jangan gila hormat, jangan gila kedudukan. Biarlah kita mulia di akhirat sekalipun tidak mulia di dunia. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kita teruskan. Ada salah satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Sa'ala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apakah yang disebut dengan beruntung? Ya Rasulullah, apakah yang disebut dengan keselamatan? Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, man najah, apa yang disebut dengan keberuntungan ghadan pada hari besok? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi dawuh, yang disebut dengan najah annaka alla tukhadi Allah, alla tukhadi Allah. Kalau kamu ingin selamat besok, maka kamu jangan pernah bujui Allah, kamu jangan pernah menipu Allah. Kata-kata seperti ini, wong menipu manusia saja kita tidak boleh, bujui manusia itu saja tidak boleh. Kemarin pas kulo perjalanan kuliah, masuk kuliah niku naik bis dari Jombang, turun di PLN, dari PLN naik bis ke Uinsa. Sebelum berangkat bis yang lewat di depan Uinsa niku kondekturnya diantemi oleh pengamen. Wes pengamennya niku tatoan, diantemi bolak-balik dan tidak ada yang membantu. Akhirnya kulo ngeri, begini ya kehidupan di luar itu. Padahal kulo nggak pernah lihat anteman-anteman kata sengatan nih. Begitu dia naik ke atas, ditakoi oleh sopirnya, lapo sidik sampean kok diantemi koyok ngono? Oh anu eja, aku tuku HP ini tak bujui wonge. Le, bujui menungso mawon niku diantemi sampai ngoten. Napa malih bujui Allah. Kalau kamu ingin selamat besok, maka kamu jangan pernah menipu Allah. Para sahabat ketika didhawuhi seperti itu diam. Kemudian laki-laki itu bertanya, waqala wa kaifa nukhadi Allah ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menipu Allah? Allah yang memberi kekuatan kepada kami, Allah yang memberi ilmu kepada kami, Allah semuanya yang memberikan kepada kami. Enggak mungkinlah ya Rasul kami menipu Allah. Apa jawab baginda Rasul? Jangan begitu dulu. Bisa saja kamu menipu Allah. Begini, anta'mala bima amarakallahu wa rasuluhu. Kamu beramal, kamu melakukan perbuatan, kamu beribadah, mengerjakan ma amarakallahu wa rasuluhu, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Salat diperintah Allah, sedekah diperintah Allah, diperintah agama, semuanya diperintah agama kebaikan itu. Tapi sayangnya wa turidu bihi ghaira wajhillah,
Tapi kamu lakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah itu tujuannya, harapan kamu adalah selain ridhonya Allah. Niki namanya nipu. Luarannya koyoke salat tapi sakjane duduk. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah li ghairi wajhillah. Makanya kata Kanjeng Nabi, fattaku ar-riya, maka takutlah kalian terhadap riya, fa innahu asyirku billah, karena riya niku adalah syirik terhadap Allah. Niki namanya orang-orang yang menipu Allah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, ada keterangan yang sangat jelas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-isyraku billah. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya yang paling saya takuti yang menimpa terhadap umatku adalah menyekutukan Allah. Niku hadisnya yang ini juga yang kula bacakan yang satunya. Ama innila aqulu ta'buduna syamsan wala qamaran wala wasanan. Ingat, saya tidak mengatakan kalian menyembah matahari, saya tidak mengatakan kalian akan menyembah rembulan, saya tidak mengatakan kalian akan menyembah berhala. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang terdahulu. Yang paling saya takuti menimpa umatku itu adalah isyrak billah, menyekutukan Allah. Ingat, saya tidak berkata bahwa kelak kalian akan menyembah matahari, kelak kalian akan menyembah bulan, kelak kalian akan menyembah berhala. Itu samanya sudah berlalu. Tapi kata Kanjeng Nabi, walakin a'malan li ghairillahi wa syahwatan khafiyatan. Akan tetapi kamu melakukan beberapa perbuatan di mana perbuatan itu bukan untuk Allah, dan di situ ada syahwatan khafiyatan, ada syahwat kepentingan yang tersembunyi. Kalau teng hadis niki redaksi ini pun inna akhwafa ma akhafu ala ummati, banyak yang salah harokatnya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya. Sesungguhnya yang paling saya takuti menimpa umatku adalah ar-riya, riya. Wasyahwatul khafiyatu, dan syahwat keinginan al khafiyatu yang tersembunyi. Syahwat khafiyah itu tadi bapak-bapak, ibu-ibu beribadah tapi tujuannya untuk mendapatkan mal, jah dan madhin. Allati hiya akhfa min dabibin namli, di mana syirik itu, riya itu lebih samar dibandingkan dabibin namli sauda. Apa niku? Semut kecil yang hitam, ala sakhratis sama, di atas batu hitam yang licin, fil lailati dzulma, di malam yang gelap. Jadi riya niku diibaratkan seperti semut hitam kecil, dia berjalan di atas batu licin yang hitam di kegelapan malam. Tidak ada orang yang bisa melihat riya tersebut. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, lantas bagaimana orang seperti kita? Lah riya terus amal kita. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, ada orang, kalau orang niku beribadah tujuannya ingin mendapatkan surga atau ingin terhindar dari neraka, dia disebut dengan riya. Niki golongan orang-orang khusus yang disebut dengan al-arifun. Jadi orang-orang arif niku kalau ibadahnya tujuannya adalah ingin masuk surga atau ingin selamat dari neraka, maka menurut dia ini adalah syirik kecil. Kenapa mereka mengatakan ini syirik kecil? Karena mereka menganggap punya perbuatan, padahal dia bisa beribadah itu karena Allah. Jadi kelompok-kelompok al-arifun seperti Imam Ghazali, Imam Abu Yazid al-Bustami, itu beribadahnya bukan karena surga, juga bukan karena neraka.
Tapi kalau kita orang-orang biasa, orang-orang kecil, orang-orang yang disebut dengan tingkatan abror niki, boten nopo-nopo beribadah karena ingin sorga, beribadah karena ingin terhindar dari neraka. Sebab wonten Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dawuh, alladzi ya'malu bi'amalin, seseorang yang beramal dengan sebuah amal, litaqarrubi, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri ilallah, terhadap Allah. Tujuannya satu, mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ilallah. Yang kedua, wali mardhatihi, dan untuk mencari ridhonya Allah. Yang ketiga, wali sawabihi, karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Fahuwa mukhlis, orang itu masih tergolong orang yang ikhlas. Jadi orang-orang kados kula, kados panjenengan, tingkatan-tingkatan abror ngeten niki, kalau beribadah untuk mendapatkan sorga niku masih tetap dikatakan orang yang ikhlas. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, ada seorang tokoh yang sangat hebat. Suatu saat Mu'ad bin Jabal naminipun. Mu'ad bin Jabal niku adalah orang yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi. Naminipun Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini termasuk as-sabiqunal awwalun, salah satu dari sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam, karena piyambakipun niku masuk Islam ketika masih berumur 16 tahun. Mu'ad bin Jabal. Suatu saat Mu'ad bin Jabal itu ditimbali oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi dawuh pada Mu'ad, niki bentuk bahwa Mu'ad niku sangat dicintai oleh Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sesungguhnya saya mencintaimu. Wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sungguh sangat saya mencintai kamu. Jadi melihat dari ini, para bapak, para mas-mas, cinta itu butuh ndak diungkapkan? Butuh. Jadi bapak-bapak yang sudah agak senior, suatu saat pada istrinya, ndak apa-apa dek, sungguh sangat saya mencintai kamu. Wah, kalau istri dibilangi begitu, kopinya tambah lancar. Siapa bilang cinta nggak boleh diungkapkan? Ngapain sampean mengungkapkan cinta? Yang penting buktikan cinta kamu. Lo Rasulullah itu mengungkapkan terhadap sahabatnya, ya Mu'ad, wallahi sumpah. Padahal orang setingkat Rasulullah tidak perlu sumpah. Wallahi, demi Allah, diberi pernyataan ini, sesungguhnya saya la uhibbuka, sangat mencintai kamu. Tidak cukup satu kali, diulang dua kali, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'ad, sungguh saya mencintai kamu. Salah satu bentuk cinta baginda Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, usika ya Mu'ad, saya akan berwasiat kepadamu, saya akan berpesan kepadamu ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum niki kula sampai akan kenapa Mu'ad niki kula ambil, karena suatu saat pasca Rasulullah wafat, Mu'ad niku nangis di makam baginda Rasul di Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah. Mu'ad niku nangis dan tangisannya betul-betul menyayat hati. Masuklah ke masjid Sayyidina Umar, melihat Mu'ad sedang menangis, Sayyidina Umar mendatangi Mu'ad itu. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ya Mu'ad, ma yubkika, wahai Mu'ad, apa yang menjadikan engkau menangis? Niki Sayyidina Umar bertanya, ma yubkika ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apa yang menjadikan engkau menangis? Apa dawuhipun Mu'ad? Wahai kawanku Umar, ketahuilah suatu saat
Rasulullah berkata kepadaku, innal yasira minar riya'i syirkun. Sesungguhnya sesuatu yang kecil sedikit tapi di situ ada riaknya, atau riak yang kecil itu sudah disebut dengan syirik. Maka saya ndak tahan, saya ndak kuat kalau memikirkan ini. Jangan-jangan kita termasuk orang musyrik. Innal yasira minar riya'i syirkun. Sesungguhnya yang sedikit dari riya itu adalah syirik. Mendengar kata-kata ini, Sayyidina Umar juga ikut menangis. Betapa beratnya urusan riya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, maka bagaimana halnya dengan kita? Mungkin salah satu yang harus kita lakukan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang harus kita panjatkan adalah doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi terhadap sahabat Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli salatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, jangan pernah engkau tinggalkan setiap akhir solatmu kata-kata fi duburi kulli salatin. Ini kemudian ada dua pemahaman. Sebelum salam, sebelum assalamualaikum fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang menyimpan, ada orang yang mengamalkan doa ini setelah selesai salam. Sareng-sareng Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami, satu, untuk senantiasa mengingat Engkau. Kalau ada orang sudah mengingat Allah, kalau ada orang sudah zikir kepada Allah, maka insya Allah amalnya pasti hanya untuk Allah. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah. Kalau orang itu bersyukur kepada Allah, maka dia tidak mengandalkan amalnya, tapi yang dia andalkan adalah pertolongan Allah. Dan yang terakhir yang harus dimintakan oleh kita adalah wa husni ibadatika, dan mudah-mudahan kami bisa terus memperbaiki kualitas ibadah kami. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki kehebatan sahabat Mu'ad. Dan Mu'ad niki para rawuh adalah salah seorang sahabat yang pernah dielus dadanya oleh baginda Rasul. Suatu saat ketika Mu'ad akan diutus ke Yaman, Rasulullah bertanya kepada Mu'ad niki awal ijtihad. Ya Mu'ad, dengan apa kamu akan menghukumi sesuatu di Yaman nanti? Ya Rasul, pasti akan saya hukumi dengan kitabnya Allah, Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tidak ada Mu'ad, saya akan menghukumi dengan as-sunnah, hadismu ya Rasul. Kalau di sunnah juga tidak ketemu, ajtahidu ra'yi wala alu, maka saya akan berijtihad, seluruh kemampuan saya akan saya gunakan dan saya tidak akan melenceng. Begitu sahabat Mu'ad dawuh ngoten, Rasulullah menepuk dadanya dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan Rasulnya Rasulullah ini selalu dalam bimbinganmu, utusannya Rasulullah ini mudah-mudahan selalu dalam bimbingan kamu. Dan Mu'ad niku para rawuh adalah salah satu sahabat yang oleh Rasulullah disebut adalah orang yang paling paham tentang halal dan haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'ad, kata Kanjeng Nabi. Sebab suatu saat Mu'ad niku ketika di Yaman, malam hari ketika dia tidur, dia bermimpi, dan dalam mimpinya itu ada kata-kata begini, hei Mu'ad,
enaknya kamu tidur di atas tempat tidurmu padahal kekasihmu Rasulullah wafat. Terbangunlah Mu'ad, kemudian dia mengatakan, ah ini hanya sekedar kembang tidur. Tidur lagi Mu'ad, mendapatkan suara yang sama, Mu'ad, enak sekali kamu tidur, kekasihmu Muhammad meninggal. Bangun lagi Mu'ad, ah ini gangguan setan. Sampai 3 kali Mu'ad bermimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya Mu'ad melakukan istikharah. Dan istikharah yang dilakukan waktu itu adalah istikharah bil Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu metode istikharah tercepat jarak pintas niku adalah buka Quran. Biasanya Fatihah hariin kepada Kanjeng Nabi, kepada para sahabat, kepada para wali dan lain sebagainya, kepada kedua orang tua kita. Kemudian bukalah secara acak Al-Quran itu, kemudian lihat di paling sebelah kanan, lembar kanan. Habis niku jenengan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 niku jenengan baca apa isinya. Kalau isinya neraka-neraka jangan diteruskan. Kalau isinya sorga biasanya diteruskan. Dan itu biasanya yang dilakukan oleh Abah Jamal, dan biasa kita lakukan juga kalau istikharahnya mendesak. Yai niki pripun, saya nopo boten nik kulo kawin kali niki. Terus maksudnya, ya kalau di istikharah enggak saya, maka mohon didoakan agar menjadi saya. Ya enggak usah istikharah kalau begitu itu. Kadang-kadang di istikharah baik, tapi tengah perjalanan kok cerai. Itu bukan istikharahnya yang salah, karena tidak bisa menjaga rumah tangganya, tidak bisa ngeramut dengan baik. Bibitnya baik, ditanam di tanah yang baik, tapi kenapa kok tiba-tiba mati? Karena jenengan tidak memberi, napa niku, tidak memberi pagar sehingga dimakan oleh sapinya tetangga. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, akhirnya Mu'ad membuka Al-Quran. Begitu Al-Quran dibuka, pertama kali yang kelihatan adalah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Loh, kok ayat yang ini? Buka lagi ayat, setelah dibuka, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rusul-rusul sebelum Nabi Muhammad. Afa immata au qutila, apabila jikalau Muhammad mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke zaman jahiliyah lagi? Ayat ini yang menyadarkan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menghunus pedang, beliau tidak terima siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan saya tebas lehernya, kata Sayyidina Umar. Saking cintanya Sayyidina Umar, begitu dia mendengar kabar bahwa Kanjeng Nabi wafat, dia nggak terima. Dia hunus pedangnya, siapa yang mengatakan Muhammad wafat akan saya tebas lehernya. Tidak ada yang berani mendekat Umar. Sayyidina Abu Bakar lah satu-satunya yang berani mendekati Sayyidina Umar. Dirangkul oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Lemes Sayyidina Umar, jatuh pedangnya, kemudian dia berkata, ya Allah, kenapa saya dilupakan dengan ayat ini? Lah, begitu sahabat Mu'ad tahu tentang ayat wa ma Muhammadun illa rasul, beliau menjerit sejadi-jadinya, sehingga hampir seluruh kerajaan itu pegawainya mendengar jeritan Mu'ad. Tanpa babibu, tanpa pamit pada siapapun, dia keluar dari istana, segera pergi ke Madinah. Saking cintanya sahabat Mu'ad dengan Kanjeng Nabi. Niki ada alaqah batiniyah, ada tali batin, ada informasi batin dari Kanjeng Nabi.
Beliau lantas terus pergi. Nih saat ini kan gampil bapak-bapak, tinggal SMS, koncomu mati. Rian kan boten. Bagaimana cara menyampaikan? Ya sampainya sebarang gaib begini nih. Pergilah Mu'ad dengan segera ke Madinah. Di tengah perjalanan Mu'ad bertemu dengan utusannya Abu Bakar, membawa surat. Surat niku kertasnya adalah kertas yang biasa Rasulullah, tapi kalau sekarang niku kopnya adalah kop Rasulullah, tapi tanda tangannya adalah tanda tangan Sayyidina Abu Bakar. Tidak berani sahabat Mu'ad membuka surat ini. Dia bertanya, ada apa mas dengan isinya surat ini? Itu hanya pemberitahuan dari Abu Bakar bahwa Muhammad telah wafat. Pingsan sahabat Mu'ad di tempat itu. Begitu beliau bangun, beliau segera pergi ke Madinah menuju rumahnya ibunda Aisyah. Assalamualaikum ya ahlal bait, kata sahabat Mu'ad. Tidak ada ternyata Sayyidatina Aisyah di situ, karena Sayyidatina Aisyah sedang pergi ke Sayyidatina Fatimah. Lantas beliau segera menemui Sayyidatina Fatimah. Di depan rumah Sayyidatina Fatimah, sahabat Mu'ad berkata, Assalamualaikum ya ahlal bait. Taulah Sayyidatina Fatimah bahwa yang di luar itu adalah sahabat Mu'ad. Sayyidatina Fatimah menjawab, Waalaikumsalam. Demikian juga salam bagimu. Selamat datang wahai orang yang oleh bapakku disebut orang yang paling paham halal dan haram. Jadi sahabat Mu'ad niku adalah orang yang paling paham halal dan haram. Pernah terjadi para rawuh perselisihan kecil ketika Mu'ad niku pergi ke Yaman menjadi pejabat. Kekayaan Mu'ad niku meningkat. Kalau dulu, sekarang kan orang niku mungkin inspirasinya dari ini bapak-bapak. Makanya kalau orang mau jadi pejabat itu kan harus laporan harta nggih. Napa niku istilahnya? Laporan berapa hartanya sebelum menjadi gubernur. Nanti kalau sudah 5 tahun setelah gubernur berapa lagi hartanya. Lah Mu'ad niku begitu dia menjadi gubernur Yaman, hartanya meningkat tajam. Karena memang Mu'ad niki seorang yang sangat hebat dalam urusan bisnis. Karena meningkat hartanya seperti itu, Sayyidina Umar usul pada Sayyidina Abu Bakar, wahai khalifah, ambil separuh dari hartanya Mu'ad biar tidak terjadi fitnah. Jangan-jangan orang mengira Mu'ad korupsi. Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Umar, karena Sayyidina Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah mengatakan nopo, Mu'ad ini adalah orang yang paling paham halal haram. Wah, Sayyidina Umar nggak sabar, akhirnya beliau yang datang kepada sahabat Mu'ad, Mu'ad, uangmu banyak, sini tak ambil separuh, akan saya masukkan ke dalam Baitul Mal biar tidak terjadi fitnah di tengah rakyat kita. Terjadilah perdebatan panjang antara Mu'ad dengan Umar. Sahabat Mu'ad bersikukuh tidak mau menyerahkan hartanya. Sayyidina Umar tetap bersikukuh untuk mengambil hartanya, sehingga keduanya berpisah, sama-sama tidak ada yang mau ngalah. Malam itu sahabat Mu'ad tertidur. Begitu dia tertidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia terperosok ke sebuah kolam yang airnya jernih. Jernih sekali airnya. Semakin lama air ini semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Begitu sudah sampai di lehernya sahabat Mu'ad, datanglah Sayyidina Umar yang menarik lengannya Mu'ad dari kolam bersih itu. Pagi-pagi betul selesai sholat, sahabat Mu'ad langsung sowan kepada Sayyidina Umar dengan membawa separuh hartanya. Katanya, wahai sahabatku Umar, ini separuh harta dari milik saya, tapi ketahuilah ini harta halal semua. Kenapa kamu lakukan itu? Karena tadi malam saya bermimpi saya ada di sebuah kolam yang airnya jernih dan kamu datang menarik lengan saya keluar dari kolam itu. Apa kata Sayyidina Umar? Wah, kalau airnya jernih ya janganlah, tetap saja milikmu kan. Niki orang-orang yang sama-sama bersih.
Sahabat Mu'ad niku para rawuh adalah salah seorang yang oleh baginda Rasul, kalau kalian ingin mengambil Al-Quran, ambillah Al-Quran itu salah satunya dari Mu'ad bin Jabal, karena dia adalah orang yang paling fasih, orang yang paling alim tentang Al-Quran. Lah, kalau mas-mas dan mbak-mbak sempat beli kitab kecil namanya Bidayatul Hidayah, bagus sekali, karangannya Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah ini menjadi awal dari permulaan orang mengenal tasawuf. Kalau terjemahnya nopo nggih boten paham, tapi kitabnya lebih bagus yang asli saja, Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah niku diterangkan salah satu hadis yang disampaikan khusus oleh Kanjeng Nabi terhadap Mu'ad adalah hadis tentang Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Sebelum 7 langit dan 7 bumi ini diciptakan, Allah menciptakan 7 malaikat sebagai penjaga pintu-pintu langit ini. Kalau tidak salah, kalau pernah menjelaskan ketujuh ini dalam beberapa pertemuan yang telah lalu. Lah, pintu-pintu langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Lah, setiap Kamis malaikat hafadhah niki membawa setoran amal, sehingga kita disunnahkan untuk berpuasa Kamis agar setoran amal kita dalam kondisi berpuasa. Kalau kita disunnahkan puasa Senin, karena Senin itu adalah hari lahirnya baginda Rasul. Lah, malaikat hafallah, malaikat pencatat amal niki naik ke atas langit ingin nyetorkan amalnya seseorang. Setiap langit pasti diperiksa tentang kualitas amal itu. Ditanyai kalau dalam bahasa rungkutnya, nang dicak kau amali sopo, amali fulan. Api indah amali fulan. Oh api indah delok dhewe. Oh iya api. Akhirnya sik tak lihat. Jadi dideteksi. Jadi niki mungkin yang menjadi inspirasi di penerbangan niki harus pakai deteksi. Kalau mau masuk ke airport jenengan kan dilihat. Begitu kok bunyi. Apa kata malaikat? Lemparkan amal ini ke wajah orang yang beramal. Betul amalnya bagus, betul amalnya baik, betul amalnya hebat, tapi sayangnya dia punya penyakit ghibah. Ngerasaninya juga hebat. Jadi amalnya jalannya banter, ngerasaninya juga banter. Di langit yang pertama rontok, gak sampai melintas langit kedua. Lah, langit yang kedua ada juga, langit yang ketiga ada juga, sampai langit yang ketujuh niku ada juga. Niki hadisnya panjang sekali dan sangat indah. Setelah sahabat Mu'ad mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah, sahabat Mu'ad itu tidak banyak ngomong, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Niki tentang sahabat Mu'ad. Kita kembalikan kata sahabat Mu'ad, saya pernah mendengar Rasulullah dawuh, innal yasirah minar riya'i syirkun, sesungguhnya yang sedikit dari riya itu adalah syirik. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, yang kedua, ketika seseorang itu di akhirat, maka orang yang riya niku akan dipanggil oleh Allah dengan 4 panggilan. Yang pertama adalah ya kafir, wahai orang kafir. Yang kedua ya fajir, wahai orang lacut. Yang ketiga ya ghadir, wahai penipu. Ya khosir, wahai orang yang rugi. Jadi enggak dipanggil ya mukmin, ya soleh, ya muhaimin, enggak, tapi dipanggil dengan panggilan yang sangat jelek, ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khosir.
Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kemudian bagaimana tentang diri kita? Tidak akan ada orang yang selamat dari riya ini kecuali dia adalah orang yang ahli ma'rifat. Angel sekali. Kula niku pernah suatu saat diberi bekal oleh Abah. Waktu itu ada undangan pengajian di Surabaya. Katanya Abah, lebih berat menjadi mubalik daripada mustamiin. Nih mikir niki lebih berat. Li'itla'in nas, orang yang beramal untuk dilihat manusia. Makanya para mubalik itu berangkatnya saja sudah dandan. Dia ambil sorban yang paling bagus, dia ambil kopi yang paling bagus, terus diputar-putar serbannya. Sudah, amalnya kan untuk dilihat manusia. Makanya lebih berat orang-orang yang di depan daripada orang yang di belakang. Nih jenengan kan gampang, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, datang ikhlas dengarkan, nggak ikhlas sambil ngantuk-ngantuk kan nggak masalah. Atau sama kok pahalanya, begitu keluar sama-sama mendapatkan pahala. Orang yang ngaji satu majelis begitu keluar itu sama-sama diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau yang di depan itu berat sekali ukurannya. Makanya kadang-kadang betul dawuhnya orang-orang terdahulu itu, kalau masih ada bedanya ngaji orang 1000 dengan ngaji orang 10, kalau 1000 kamu semangat, kalau 10 nggak semangat, berarti belum ikhlas. Nah, berat ini. Kalau niku pernah ngaji, yang ngaji karena hujan deras, pengajian rutin di Masjid Jombang niku, yang datang hanya 3 orang. Waduh, yang sholawatan maula ya sol sampai lama tetap gak datang-datang, wong memang hujan. Akhirnya 3 orang. 3 orang ini buyar tak gitu. Gak usah ngaji, perlu tok. Tetap ngaji bapak-bapak. Tapi waktu itu nggak jadi 1 jam, hanya 15 menit. Nah, jadi ada pemangkasan waktu dan tidak pakai mic. Damel nopo pakai mic, wong hanya 3 orang mau. Kalau ada orang sepedaan motor lewat, tak kira banyak yang ngaji, mau 3 orang kok pakai mic gitu. Saya hanya dialog dengan mereka, ada apa, ada masalah apa, ada konsultasi apa, ya sekedar berdialog. Makanya hadirin yang sangat kula mulyakaken, susah sekali. Salah satu doa yang harus kita baca selain Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma, gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami, inna sina, jikalau kami lupa, au akhtana, utawa kami salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Siapa yang kuat menghadapi syirik ini? Siapa yang kuat menghadapi riya begini? Makanya kita mohon kepada Allah, la tuhammilna, jangan engkau bebankan kepada kami, ma beban-beban, la taqata lana bih, di mana kami tidak mampu memikul beban itu. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Para rawuh, tapi khusus riya niku wonten doa tersendiri yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyirku utawi syirik, ketinggal nggih niki. Asyirku utawi syirik iku akhfa, lebih samar, min dabibin namli, daripada merayapnya semut. Wa sa'adulluka ala syai'in, dan saya akan menunjukkan kepadamu, ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altahu, jikalau kamu mau melakukan sesuatu tersebut,
adhaballahu anka, maka Allah akan menghilangkan darimu sigharas syirki, syirik yang kecil, wa kibarihi, dan syirik yang besar. Jadi kalau kamu ingin dihindarkan dari syirik kecil, kalau ingin dihindarkan dari syirik besar, takulu, ngucap siro, berdoalah kamu, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sarang-sarang, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Takuluha salasa marrot, ini jangan dibaca, sebab kadang-kadang orang dapat ijazah salasa marrot, dibaca juga, dikira doanya, padahal bukan. Makanya saya kasih dalam kurung, dibaca 3 kali. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah kami memohon perlindungan terhadapmu, an usyrika bika, di mana kami akan menyekutukan engkau, wa ana a'lamu, saya tahu bahwa saya sedang syirik, wa astaghfiruka, dan saya memohon ampunan kepadamu, lima la a'lamu, terhadap sesuatu yang saya tidak ketahui. Kadang-kadang kita sadar kita melakukan riya, tapi kadang-kadang juga tidak sadar kalau itu termasuk riya. Maka kalau doa ini dibaca 3 kali, insyaallah adhaballahu anka sigharas syirki wa kibarihi. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, sebagai akhir dari pertemuan ini, ada orang-orang yang riya niku kelak pada hari kiamat dipanggil oleh Allah, hei kamu kesini, dekat. Kemudian oleh Allah diperlihatkan sorga dengan berbagai macam kenikmatan. Di situ ada bidadari yang cantik-cantik, di situ ada rumah yang mewah-mewah, mala ainun ra'at wala udunun sami'at, yang tidak bisa digambarkan dengan mata kenikmatan itu. Kemudian para orang-orang itu didekatkan dengan sorga itu. Kemudian bau sorga itu semerbaknya tercium oleh mereka, dan ditulis di pintu-pintu itu nama mereka, namanya si A, namanya si B, namanya si C. Senang sekali mereka. Mereka ingin berlari segera masuk ke rumah-rumah itu, karena di rumah itu telah menunggu bidadari-bidadari. Oh, yang laki-laki itu pengen cepet-cepetan. Wah, begitu dia mau masuk, kata pangeran, kata Allah, jangan kamu ke sana, kamu berpaling ke sana. Rumahmu bukan ini. Ini memang dulu saya persiapkan untuk kamu, tapi sekarang ini bukan milikmu, milikmu yang sana itu. Allah nunjukkan neraka. Jadi hanya sekedar diiming-imingi, tapi mereka tidak masuk. Akhirnya mereka berkata begini, Rabbana law adkhaltana an-nar, Rabbana, duh pengiran kami, law adkhaltana an-nar, seandainya engkau memasukkan kami ke neraka, qabla an turiyana ma araitana, sebelum engkau perlihatkan kepada kami apa-apa yang engkau perlihatkan, sebelum kami melihat apa-apa yang engkau perlihatkan, min sawabika, dari pahala-pahalamu, wa ma a'adatta fiha, dan dari apa-apa yang engkau persiapkan di dalam sorga. Ya Allah, ngapain panjenengan perlihatkan kepada kami kenikmatan-kenikmatan sorga, apa-apa yang ada di dalam sorga? Coba seandainya kami dimasukkan ke neraka saja tanpa diperlihatkan kenikmatan sorga, kana ahwana alaina, maka itu lebih ringan bagi
kami. Ngapain kami diperlihatkan kalau tidak boleh masuk, tapi justru harus dimasukkan ke neraka? Mbok yo langsung dilepokno ke neraka, itu lebih enteng bagi kami. Apa jawab Allah? Kamu dulu di dunia kan begitu. Nih ono uang kamu rajin, nih gak ono uang kamu males. Nih sholat jamaah wiritannya lengkap, nih pas gak sholat jamaah gak wiritan. Nih pas sholatnya jadi imam, sing makmum perempuan-perempuan banyak, alhamdulillahi rabbil alamin, enak ngajinya. Tapi kalau sholat sendiri, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Bukankah kamu dulu senang ketika beribadah dipuji orang dan lain sebagainya? Digambarkan satu persatu amalnya yang penuh dengan penyakit riya itu oleh Allah. Lah ya sudah, kalau kamu bukan untuk saya, ya mintalah pahala, mintalah rumah terhadap orang yang kamu riai. Kamu ingin dipuji oleh pimpinanmu kan? Ya sekarang mintalah sorga pada pimpinanmu. Kamu ingin dipuji oleh mertuamu, ya minta sana pada mertuamu. Naudzubillah wal iyadubillah. Maka ada seorang tokoh yang bernama Mansur. Mansur niki para rawuh punya kawan ahli ibadah. Dalam bahasa tasawufnya itu adalah akhi fillah, saudaraku dalam Allah. Dia adalah orang yang ahli tahajud, dia adalah orang yang ahli jamaah, dia orang yang ahli sholat lail. Saya akrab dengan kawanku ini. Beberapa hari belakangan ini ternyata kawanku ini tidak sholat. Akhirnya sebagai rasa solidaritas saya datangi rumahnya. Begitu sampai di depan rumahnya, saya ketemu dengan anaknya yang masih kecil perempuan. Mas, Mbak, tolong sampaikan kepada ayahmu, Mansur saudaranya ingin ketemu. Akhirnya, mari Pak, mari, digeret oleh anak perempuan itu, saya dihantarkan kepada ayahnya. Betapa terkejutnya saya, karena ayah dari anak perempuan ini yang tiada lain adalah kawan saya, sedang berada di tengah rumahnya tanpa lemek di atas tanah. Wajahnya hitam kurus sekali. Saya tanya kepada kawanku, hei kawanku, apa yang menimpa kamu? Apa yang menimpa kamu? Saya sakit keras wahai Mansur. Kayaknya ini sakit saya yang terakhir. Kemudian Mansur berkata, kalau ini sudah sakit terakhir, segeralah kamu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kamu membaca ini, maka saya siap memandikan kamu, saya siap menyolati kamu, saya siap menguburkan kamu. Tapi kalau kamu nggak ngomong ini, saya nggak siap memandikan kamu. Apa jawabnya kawannya ini? Kalimat itu saya ingin ucapkan, tapi lidah saya ndak bisa. Jadi orang ini sudah ndak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dengan terbata-bata dia bertanya, apa yang menyebabkan kamu seperti ini saudaraku? Begini, dulu saya rajin beribadah di masjid. Saya ingin menampakkan kepada orang-orang kalau saya ini adalah orang yang soleh, kalau saya ini adalah orang yang baik. Tapi begitu saya masuk kamar, seluruh maksiat saya lakukan karena tidak ada yang melihat. Niki kadang-kadang angel kan, di depan orang koyok-koyok api, tapi begitu di kamar ternyata HP-nya dibuka film porno. Naudzubillah wal iyadubillah. Akhirnya saya diganjar sakit oleh Allah. Begitu saya sakit, saya minta kepada anakku, wahai anakku, tolong ambilkan Al-Quran. Kemudian saya baca Al-Quran surat Yasin. Selesai surat Yasin, saya mengatakan, ya Allah, demi kemuliaan kalammu ini, demi kemuliaan suratmu surat Yasin,
tolong ya Allah sembuhkan saya. Kalau saya sudah sembuh saya tidak akan berkhianat kepadamu ya Allah. Sembuh betul saya. Akhirnya saya meninggalkan maksiat itu. Tapi lama-lama saya ngulangi lagi. Di depan orang saya rajin, di depan orang saya ketok-ketok api, tapi begitu saya sendirian tidak ada orang, seluruh maksiat saya lakukan. Tidak pakai HP Pak di situ, minum khamr, perempuan-perempuan saya suruh masuk ke kamar. Semua maksiat saya lakukan karena tidak ada yang melihat saya. Saya diganjar sakit lagi oleh Allah. Lagi-lagi saya minta kepada anakku, nak ambilkan Al-Quran. Kemudian saya baca Al-Quran surat Yasin. Saya memohon kepada Allah, ya Allah kapok kulo dengan kemuliaan Quranmu niki, dengan kemuliaan surat Yasin niki, tolong sembuhkan kulo ya Allah. Sembuh. Kapok saya ndak bermaksiat, tapi lama kelamaan kok pingin lagi. Akhirnya saya bermaksiat dan saya sakit lagi. Begitu saya sakit lagi, saya minta Al-Quran kepada anakku. Begitu saya buka surat Yasin, ternyata di situ tidak terlihat satupun huruf. Qurannya itu putih blank, gak ada huruf di situ. Yasin juga gak ada, Bismillahnya juga gak ada. Saya buka lagi gak ada. Hampir seluruh Quran saya buka, saya bolak-balik, ternyata tidak ada tulisannya. Taulah saya kalau Allah sudah murka pada saya. Akhirnya sampai saat ini saya minta kepada anakku untuk diturunkan dari atas tempat tidur. Saya menghinakan diri di atas tempat tanah ini dan saya terus memohon kepada Allah. Ternyata Allah tidak berkenan mengampuni saya. Apa jawab Mansur? Wahai saudaraku, inilah nasibmu. Keluar saya, kata Mansur, dari tempat orang itu. Begitu saya keluar, anak perempuannya itu lari mengejar saya. Pak bapakku pun pecah. Begitu saya menoleh, saya datangi, ternyata akhi fillah, saudaraku di dalam Allah itu sudah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sholat lail, orang yang khusyuk, ternyata akhirnya su'ul khatimah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Kula kinten niki yang bisa kita pelajari sareng-sareng malam ini. Mugi-mugi Allah memberikan kita keikhlasan. Amin, Allahumma amin. Oh nggih bapak-bapak, pas haji kula niku kaget. Di samping kula wonten tiyang doa ngeten, mugi-mugi manfaat niki. Ya Allah, tahhir qalbi minal aghyar. Tahhir qalbi minal aghyar. Kula toleh, ternyata orangnya bersih wajahnya walaupun hitam. Jadi orang hitam, orang pundi boten paham kalau begitu dia berdoa sambil nangis, ya Allah, tahhir qalbi minal aghyar. Di multazam dia berdoa, tahhir qalbi minal aghyar. Kalau boten paham nopo al aghyar niku, begitu kalau lihat di kitab-kitab tasawuf, ternyata al aghyar itu selain Allah. Bersihkan hatiku dari selain Allah. Lah niki doa yang kulo yakin ini Allah yang mengirim orang itu untuk berdoa di samping saya, biar saya, mungkin karena hati saya kotor sehingga saya bisa meniru doa ini, dan saya wajib menyampaikan doa ini selagi saya pas ingat. Jadi malam niki kulo pas ingat, tahhir qalbi minal aghyar. Bersihkan hati kami, sucikan hati kami dari aghyar, hal-hal selain Allah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna matihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fam
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.